Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video ini aku bakalan bahas lanjutan cerita dari Mushoku Tensei. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan. Atau buat yang ingin nyawer admin, silakan klik link yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita lanjutkan setelah Rudy, Sender, dan Doga berkemah di dalam hutan. Keesokan paginya, mereka bertiga kemudian melanjutkan untuk melakukan investigasi. Hutan masih saja sepi, dan menurut Sender, suasana di hutan ini sangat mirip dengan suasana yang berada di Pegunungan Naga Merah, karena terdapat sedikit hewan yang menampakkan dirinya di sini. Umumnya, hewan memiliki sifat untuk menjauh dari makhluk yang lebih kuat. Dan karena di hutan ini terdapat naga bumi, maka kesunyian di hutan ini menjadi lebih masuk akal. Mendengar itu, Rudis kemudian teringat dengan perkataan Orsted, yang mana Orsted pernah mengatakan bahwa naga merah dan naga bumi adalah musuh bebuyutan. Kedua makhluk itu memang tinggal di habitat yang berbeda, dan naga bumi tidak akan bisa menang melawan naga merah jika dia terkena serangan dari udara. Tetapi jika pertarungan itu berada di atas tanah, maka naga bumilah yang akan jauh lebih unggul. Dan lalu setelah berjalan cukup lama, Rudis, Sender, dan Doga akhirnya tiba di sebuah lembah. Dan nampaknya lembah inilah yang disebut sebagai lembah naga bumi. Menanggapi ini, Rudis pun menggunakan mata iblis barunya. Dan meskipun Rudis masih belum terbiasa untuk menggunakan mata iblis keduanya ini, namun Rudius masih bisa melihat dasar lembah dengan jelas. Dan di sana, Rudis melihat beberapa jamur putih kebiruan serta monster yang memiliki wujud kadal dengan bebatuan di atas punggungnya. Jika tebakan Rudis benar, maka monster itu adalah naga bumi. Namun, dibanding dengan sebutan naga, Rudis berpikir bahwa bentuk monster itu jauh lebih mirip jika disebut dengan kura-kura. Dan hal itulah yang juga menjelaskan alasan mengapa mereka cukup lemah jika diserang dari udara. Kemudian, setelah melihat dasar lembah, Rudis selalu menggunakan penglihatannya untuk mengecek lingkungan sekitar. Dan akhirnya, Rudis menemukan sebuah jembatan gantung untuk menyeberangi lembah ini. Melihat itu, Rudis, Sender, dan Doga kemudian pun pergi ke arah jembatan itu. Dan ternyata jembatan yang dilihat Rudius adalah jembatan gantung lama yang sudah lapuk. Dan karena hal itu cukup berbahaya untuk dilewati mereka semua, jadi mereka bertiga kemudian memutuskan untuk membuat jembatan baru. Dan lalu menggunakan sihir tanahnya, Rudius pun menciptakan sebuah jembatan dari tanah. Rudius tidak tahu tentang konstruksi jembatan yang baik. Jadi Rudius kemudian terus memperkokoh jembatan yang terlihat lemah dengan sihir tanahnya. Melihat Rudis menggunakan sihirnya, Sender pun mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rudis ahli dalam sihir bumi. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat kehebatan Rudius. Dan kemudian setelah menyeberangi jembatan, Sender lalu memperingati Rudis dan Doga untuk jauh lebih waspada. Karena dia saat ini merasakan ada banyak monster di hutan baru yang akan mereka jelajahi ini. Dan benar saja, tidak lama setelah mereka bertiga memasuki hutan, serangan monster akhirnya pun mulai muncul. Dan dengan kecepatan luar biasa, seekor monster langsung menghantam dan mencengkeram kepala Doga hingga membuatnya jatuh. Melihat itu, Rudy selalu memperkuat armor sihirnya untuk melepaskan monster itu dari kepala Doga. Dan lalu membunuh monster itu menggunakan peluru batu sihirnya. Kemudian menanggapi serangan monster ini, Sender kemudian langsung berjaga di belakang Rudius dan menyuruh Doga untuk segera bersiap juga. Dan lalu setelah Doga berdiri di depan Rudius dengan kapaknya, Sender pun memberikan instruksi supaya Doga lebih menggunakan indera telinga daripada indera penglihatannya. Dan juga Sender meminta Rudius untuk menyerang para monster menggunakan sihir jarak jauhnya. Sesuai dengan gelarnya, Sender memiliki kemampuan yang tidak bisa dianggap remeh. Awalnya, Rudis berniat untuk menggunakan sihir api. Tetapi karena monster yang mereka hadapi kali ini tidak terlihat, Rudis pun berniat untuk menggunakan sihir Frost Nova. Dan di saat Rudis mengumpulkan mana, Doga yang berada di depan Rudius terus mengayunkan kapaknya menggunakan instingnya. Tetapi di saat Rudis sudah siap untuk menembakkan sihir, Sender tiba-tiba mendorong Rudius. Dan tanpa diduga, ternyata ada seekor monster transparan yang tertancap tombak melayang di depan Rudius. Tombak itu berwarna putih seperti sebuah kapur. Namun saat Rudis mengamatinya lebih lanjut, tombak itu nampak seperti tulang binatang. Dan Rudius mengenali tombak yang seperti itu. Dan lalu tak lama setelah tombak itu jatuh, seorang berambut hijau dengan kulit pucat mengambil tombak itu. Melihat sosok orang itu, Rudy secara refleks langsung memanggil nama Ruiger. Tetapi di saat Rudis melihat wajah orang itu, ternyata dia bukanlah Ruiger.
Rudius cukup kecewa dengan hal itu, tetapi di sisi lain dugaan Rudius mengenai Rasupat di hutan ini ternyata adalah benar. Mendengar Rudius memanggil nama Ruijerd sebelumnya, orang itu lalu bertanya ke Rudius apakah dia mengenal Ruijerd, yang mana dijawab Rudius bahwa dia adalah sahabatnya. Menanggapi itu, orang itu pun lalu mengatakan bahwa Ruijerd juga ada di sini, dan orang itu lalu juga meminta Rudius dan yang lainnya untuk mengikutinya. Dan lalu setelah mengikuti orang itu, Rudius, Sander, dan Doga kemudian memasuki sebuah desa di dalam hutan. Desa itu terlihat mirip dengan desa Megurdia, di mana terdapat banyak rumah yang masih menggunakan kayu. Namun yang membedakan dari desa Megurdia, di desa ini terdapat orang yang menanam berbagai jenis sayur. Selain itu, terdapat beberapa orang yang sedang bersiap untuk memasak daging binatang. Dan juga meskipun terdapat permata di dahi, Rudius menyadari bahwa penduduk Rasupat ternyata memiliki paras yang mempesona. Meskipun beberapa penduduk saat ini terlihat begitu pucat. Bahkan ada salah satu penduduk yang sedang batuk ketika dia sedang memasak. Melihat perkampungan ini, Doga nampaknya malah terlihat takut. Dan hal itu mungkin karena dia lahir di kerajaan Asura, yang mana terdapat sebuah cerita bahwa Rasupat adalah pemakan anak manusia. Tetapi berbeda dengan Doga, Sander ternyata malah terlihat cukup bersemangat. Dan dia bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Rasupat kepada mereka. Dan lalu setelah berjalan menuju ke pusat desa, mereka ternyata dibawa ke sebuah ruangan pertemuan di desa. Dan di sana sudah ada 5 orang Rasupat yang sedang menunggu mereka. Dan salah satu di antaranya adalah Ruijerd. Melihat Ruijerd, Rudius pun langsung memanggil namanya. Namun karena penyamaran yang dipakai Rudius saat ini, Ruijerd nampak bingung ketika dia melihat wajah Rudius. Menanggapi itu, Rudius pun langsung melepas cincin penyamaran dan mengucapkan selamat ke Ruijerd karena Ruijerd nampaknya sudah berhasil untuk bertemu dengan sisa keluarganya. Ruijerd nampak tersenyum ketika dia mendengar itu, dan lalu dia pun bertanya tentang mengapa Rudius bisa ada di sini. Yang kemudian dijawab Rudius bahwa ceritanya panjang. Mendengar itu, kepala desa lalu bertanya ke Ruijerd apakah mereka bisa mempercayai Rudius dan yang lainnya. Dan hal itu dijawab Ruijerd bahwa mereka bisa mempercayai mereka. Namun sebelum Rudius menceritakan ceritanya, Ruijerd menceritakan terlebih dahulu tentang bagaimana dia bisa menemukan desa Rasupat ini. Yang ternyata setelah Ruijerd berpisah dengan Rudius, Ruijerd bertemu dengan Badigadi. Dan Badigadi kemudian menuntun Ruijerd hingga sampai di desa ini. Dan sesampainya di sini, Ruijerd pun bisa hidup dengan damai. Hingga akhirnya wabah penyakit mulai menjalar di desa. Penyakit ini awalnya seperti flu biasa, tetapi tak lama setelah itu orang yang terjangkit akan kehilangan tenaga. Dan kemudian setelah menggigil dan mata ketiga mulai mendingin, mereka pun akhirnya mati. Sebenarnya Ruijerd juga terinfeksi penyakit ini, tetapi demi penduduk desa, Ruijerd memaksakan dirinya untuk mencari obat di kota Irel. Dan ternyata bersamaan dengan itu, beberapa monster juga keluar dari hutan, yang mana hal itu kemudian mengakibatkan rumor bahwa ada iblis yang keluar dari hutan. Cerita yang diceritakan Ruijerd sangatlah mirip dengan cerita nenek yang ditemui oleh Rudius sebelumnya, di mana Rasupat membuat perjanjian dan hidup di dalam hutan ini. Kemudian setelah mendengar cerita Ruijerd, Rudius selalu memberitahu bahwa pihak kerajaan Behairil sebenarnya berniat untuk menghancurkan desa ini. Yang mana hal itu kemudian membuat para Rasupat yang berada di dalam ruangan nampak terlihat kecewa. Bahkan masih ada beberapa yang nampak menyesali perbuatan mereka yang membantu Laples di masa lalu. Perang besar itu sudah terjadi 400 tahun yang lalu, dan meskipun itu adalah waktu yang lama bagi manusia, namun bagi Rasupat yang memiliki umur panjang, kejadian itu masih terlihat seperti kejadian kemarin. Melihat ekspresi para Rasupat yang nampak sedih, Rudius pun lalu menawarkan bantuan, di mana dia akan mencoba menjalin kerjasama dengan kerajaan Behairil. Dalam kondisi ini, Rasupat cukup berjasa untuk membunuh iblis tak kasat mata, dan hal itu akan menjadi keuntungan jika kerajaan tetap membiarkan Rasupat untuk tinggal di sini. Dan tentang kebencian manusia terhadap Rasupat, Rudius menjelaskan bahwa hal itu akhirnya mulai memudar. Selain itu, di kerajaan Behairil, ras Ogri dan manusia bisa hidup berdampingan, yang mana hal itu membuka kemungkinan bahwa mereka juga bisa menerima Rasupat di antara mereka. Dan juga meskipun ternyata kerajaan Behairil menolak, maka Rudius akan membantu Rasupat untuk mengungsi ke kerajaan lain.
Selama ini, Rudis sudah berusaha untuk membersihkan nama Rasupart, jadi Rudis tidak bisa begitu saja untuk membiarkan mereka. Terlebih dengan bantuan Ariel, Rudis yakin bahwa dia bisa membawa Rasupart ke tempat yang jauh lebih aman. Mendengar itu, Rasupart pun nampak terlihat ragu apakah mereka bisa percaya kepada Rudis atau tidak. Tetapi karena masih ada waktu sebelum kerajaan Behairil menyerang desa ini, mereka pun kemudian memutuskan untuk berdiskusi terlebih dahulu dan menyuruh Rudius untuk menceritakan alasan kedatangannya ke desa ini di lain hari saja. Rudius setuju dengan hal itu, dan lalu setelah pembicaraan mereka selesai, Rudis, Xander, dan Doga kemudian diantarkan ke tempat di mana mereka akan menginap di desa ini. Doga langsung mengurung diri di kamar, dan Xander lebih memilih untuk berkeliling di desa, sementara Rudis memutuskan untuk pergi ke rumah Ruijerd. Rumah Ruijerd cukuplah besar untuk ditinggali sendiri, dan Rudius secara tidak sengaja bertanya apakah Ruijerd tidak berpikir untuk menikah lagi. Mendengar itu, Ruijerd pun mengatakan bahwa dia tidak memikirkan hal itu. Alasan Ruijerd bukanlah karena trauma yang dia alami di masa lalu, namun alasan sebenarnya hanyalah karena dia masih belum memiliki orang yang dia cintai. Dan lalu setelah menjawab pertanyaan itu, Ruijerd pun balik bertanya tentang apa yang sudah Rudis lakukan selama ini. Mendengar itu, Rudis pun lalu mulai menceritakan berbagai hal yang sudah dia lalui, dari mulai adik perempuan, kematian Paul, pernikahannya, hingga anak-anaknya. Ruijerd nampak terdiam ketika dia mendengar berita kematian Paul. Namun Ruijerd memuji Rudius karena dia bisa memiliki 3 istri. Dan lalu setelah menceritakan kehidupannya, Rudius pun akhirnya mulai menceritakan tentang dia yang saat ini sudah menjadi bawahan Dewa Naga Orsted. Penipuan Hitokami, rencana mengalahkan Laples di masa depan, dan pengkhianatan Gisu hingga Kisirika yang membantunya untuk menemukan Gisu di kerajaan ini. Dan kemudian setelah menjelaskan semuanya, Rudis pun akhirnya meminta Ruijerd untuk bertarung bersamanya. Ruijerd memiliki dendam kepada Laples, dan Rudis yakin bahwa dia akan bersedia untuk bekerja sama dengannya. Namun tanpa diduga, Ruijerd ternyata tidak menjawab permintaan Rudius, dan wajah Ruijerd nampak terlihat seolah-olah dia menolak Rudius. Melihat itu, Rudis selalu bertanya apakah Ruijerd sudah tidak ingin membalaskan dendamnya kepada Laples lagi. Meski mendengar itu, Ruijerd masih tidak mengatakan alasannya. Namun setelah beberapa saat, Ruijerd mengajak Rudius untuk pergi ke pinggiran desa, dan di sanalah Ruijerd tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah membuat kebohongan mengenai penyakit yang sudah melanda desa ini. Sebelumnya, Ruijerd pernah mengatakan kepada semua Rasupart bahwa penyakit ini dapat disembuhkan, tetapi pada kenyataannya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Efek penyakit memang bisa diredam, tetapi hal itu akan membutuhkan permata biru tua yang berada di dalam ikat kepala Ruijerd. Melihat itu, Rudis pun langsung bertanya tentang benda apakah yang Ruijerd kenakan itu. Yang kemudian dijawab Ruijerd bahwa benda ini adalah wadah yang menampung Raja Kegelapan Vita. Dan saat ini sebagian dari tubuh Vita juga telah merasuk ke dalam tubuh Ruijerd. Selain itu, Raja Kegelapan Vita juga telah membagi dirinya dan merasuki ke dalam tubuh penduduk desa yang lain. Yang mana hal itulah yang membuat mereka bisa meredam penyakit ini. Mendengar itu, Rudis pun merasa aneh karena Raja Kegelapan Vita seharusnya tinggal di dungeon yang berada di benua langit. Namun, mengapa saat ini dia bisa berada di tempat ini? Yang lalu dijawab Ruijerd bahwa saat desa sedang kacau karena wabah penyakit, Gisu datang ke desa ini, dan dia membawa Vita yang berada di dalam toples sambil memintanya untuk bersekutu dengannya. Sebenarnya, awalnya Ruijerd sempat ragu untuk menggunakan kekuatan Raja Kegelapan Vita. Tetapi karena dia dan Rasupart tidak memiliki pilihan lain untuk mengatasi wabah penyakit ini, Ruijerd pun akhirnya setuju untuk menerima tawaran Gisu. Terlebih, setahu Ruijerd, Gisu adalah rekan dari Rudius, dan Ruijerd tidak pernah menyangka bahwa Gisu sudah mengkhianati Rudius. Dan juga, jika seandainya Vita sampai mati, maka bagian tubuhnya yang berada di dalam Rasupart pasti akan mati juga. Yang mana itu berarti penduduk desa ini akan musnah karena wabah penyakit. Mendengar itu, detak jantung Rudius pun mulai berdegup dengan kencang, karena situasi ini berarti dia dan Ruijerd akan saling berhadapan. Sebenarnya, Ruijerd tidak ingin bertarung melawan Rudius, tetapi kali ini dia tidak memiliki pilihan lain. Rudius juga tidak ingin untuk melawan Ruijerd, karena tidak peduli siapapun yang menang, pasti mereka akan terluka baik secara fisik ataupun mental.
Dan karena hal itulah, Rudis kemudian terus berpikir tentang akar dari masalah ini dan mencari cara supaya dia dan Ruijerd tidak saling bertarung. Dan lalu setelah terus berpikir, Rudis akhirnya menyadari bahwa inti masalah ini adalah wabah penyakit. Yang mana setelah menyadari ini, Rudis pun bertanya ke Ruijerd apakah Ruijerd akan berpihak kepadanya jika Rudius bisa menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Selain itu, Rudis juga meyakinkan Ruijerd bahwa Hitogami dan Kizu pasti akan mengkhianati Ruijerd. Mereka memang meminjamkan kekuatan Raja Kegelapan Vita, tetapi Rudis yakin bahwa hal itu hanya untuk mempermainkan Ruijerd dan semua ini akan berakhir dengan musnahnya dari Rasupart. Mendengar itu, untuk sesaat Ruijerd pun terdiam dan lalu dia mengatakan bahwa jika memang ada cara lain untuk menyelamatkan keluarganya, maka dia akan berpihak kepada Rudius. Rudius cukup merasa lega ketika mendengar hal itu. Namun tak lama setelah itu, Ruijerd bertanya apakah Rudius sangat percaya kepada Dewa Naga. Karena 2 tahun yang lalu ketika wabah penyakit mulai menyerang, Orsted sebenarnya sudah datang ke desa ini. Tetapi karena dia tidak melakukan apa-apa, penduduk desa akhirnya mengusirnya. Mendengar itu, Rudis pun menjadi cukup bingung karena 2 tahun yang lalu Orsted seharusnya sudah bekerja sama dengan Rudius. Tetapi sampai saat ini Orsted tidak pernah mengatakan sesuatu mengenai hal ini. Meskipun begitu, Rudis kemudian meyakinkan Ruijerd bahwa Orsted memanglah orang yang tidak terlalu banyak bicara dan hal itulah yang telah membuat banyak orang menjadi salah paham terhadapnya. Namun, jika Ruijerd tetap tidak bisa mempercayai Orsted, Rudis meminta Ruijerd untuk mempercayainya karena Rudis pasti akan berusaha untuk menyelamatkan Ruijerd dan juga Rasupart lainnya. Mendengar itu, Ruijerd pun terdiam lagi. Namun tanpa diduga, Ruijerd tiba-tiba jatuh ke tanah sambil menyengkeram dadanya sendiri. Wajah Ruijerd juga nampak berubah. Matanya berubah menjadi biru dan juga permata di dahinya seolah-olah memancarkan aura yang cukup mengerikan. Melihat itu, Rudis pun menyadari bahwa Raja Kegelapan pasti sudah mengendalikan Ruijerd. Namun, di saat Rudis mendekat dan ingin menolong Ruijerd, Ruijerd tiba-tiba mencium Rudius. Dan di saat yang sama, ada semacam cairan yang masuk ke dalam mulut dan merangkak ke dalam tenggorokan Rudius. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.